Empat warga negara Indonesia, anak buah kapal Tunda Henry dan kapal tongkang Christie yang disandra separatis Filipina pimpinan Abu Sayyaf telah dibebaskan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana sore tadi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Akhirnya 4 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 15 Maret 2016 yang lalu sudah dapat dibebaskan. Keempat WNI tersebut dalam keadaan baik, dan pembebasan sandera ini berhasil dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Saat ini keempat sandera sudah berada di tangan otoritas Filipina dan akan segera diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam 2 kali pembebasan WNI kita. Dan saya bersyukur bahwa inisiatif Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan trilateral di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016 yang lalu membuahkan hasil. Dan operasi ini adalah salah satu hasil dari implementasi semangat pertemuan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Metro hari ini sesaat lagi bersama rekan Zaki Arfan. Ya pemirsa, dengan dibebaskannya 4 warga negara Indonesia artinya sudah tidak ada ABK warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait telah berupaya maksimal dalam pembebasan warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok militer Filipina Abu Sayyaf. 10 warga negara Indonesia atau WNI yang disandra kelompok militan Abu Sayyaf telah berhasil dibebaskan. Penyelamatan tersebut dilakukan pemerintah bukan melalui upaya penebusan, melainkan diplomasi total. Namun kini masih ada 4 WNI lain yang juga disandra oleh faksi kelompok Abu Sayyaf. Upaya diplomasi total dan pendekatan-pendekatan terus dilakukan pemerintah untuk membebaskan keempat WNI. Pihak-pihak lain di luar pemerintah juga melakukan upaya serupa dengan koordinasi dan izin yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI lainnya. Pemerintah sekali lagi akan memanfaatkan semua opsi yang terbuka untuk dapat membebaskan keempat warga negara Indonesia tersebut. Diplomasi total ini tetap dilanjutkan karena networking kita, hubungan antara government dengan government, kemudian people to people, masyarakat dengan masyarakat ini berjalan baik. Apalagi kita kebetulan secara etnis ada kesamaan, secara religi juga ada kesamaan. Sehingga pendekatan itu yang dilakukan untuk kemudahan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dengan Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Intelijen Nasional untuk membicarakan upaya penyelamatan 4 sandera yang tersisa. Posisi 4 WNI tersebut saat ini sudah diketahui, namun akan terus dilakukan pelacakan. Memang dukungan penuh pemerintah Filipina itu sebenarnya yang membuat ini sukses. Bahwa ada si kelompok ini, yes itu betul, tapi at the end memang telepon Presiden kepada Presiden Aquino juga saya kira sangat berpengaruh dalam penyelesaiannya. Pemerintah akan terus memperbaiki koordinasi antar pihak dalam upaya penyelamatan 4 WNI yang masih disandra. Upaya diplomasi dan pendekatan melalui kesamaan etnis dan religi tetap akan menjadi pilihan utama dalam upaya penyelamatan. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga warga negara Indonesia yang telah dibebaskan, kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan ibunda salah satu ABK yakni Dede Irfan Hilmi, ada Ibu Juju Juhana.
di Pangandaran, Jawa Barat. Selamat sore Ibu Juju. Sore Bu. Iya Ibu Juju, ini ada berita baik bahwa akhirnya ada 4 warga negara Indonesia yang akhirnya sudah dibebaskan juga. Bagaimana reaksi keluarga mendengar bahwa salah satu keluarga Ibu atau anak Ibu dia sudah dibebaskan? Iya tentu senang sekali Bu. Alhamdulillah Bu, senang keluarga ya Allah. Iya Ibu Juju, pertama kali Ibu mendapatkan kabar atau pemberitahuan bahwa akhirnya anak Ibu sudah dibebaskan, ini kapan Ibu? Oh barusan ada itu wartawan Metro. Oh Pak Irfan kan? Iya. Iya. Artinya Ibu melihat dari media Ibu, belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah maupun juga dari perusahaan bahwa anak Ibu sudah dibebaskan. Oh, udah dari Pak Jokowi kan? Melalui televisi tadi Ibu ya? Iya. Baik, artinya belum ada yang menghubungi Ibu untuk terkait dengan pemberitaan ataupun juga pemberitahuan ini Ibu. Baik, keluarga tentunya senang dan bahagia. Bagaimana selama ini prosesnya Ibu selama anak Ibu ini ditahan atau disandra? Bagaimana selama ini Ibu juga berkomunikasi atau mendapatkan informasi Ibu dari pemerintah maupun juga dari perusahaan? Oh, dari perusahaan terus kepada keluarga lalu memberitahu bahwa saya sama sehat-sehat, katanya gitu Bu. Makanya saya diharap keluarga. Makanya saya dengan itu Bu. Baik. Ya. Ibu Juju masih bisa mendengar suara saya, Ibu Juju? Iya. Baik, Ibu Juju, rencananya anak Ibu akan segera dibawa kembali ke Indonesia. Apakah Ibu ada rencana untuk datang ke Jakarta? Atau menunggu saja di sana? Kalau dari saya siap-siap keluarga di Jakarta. Bagaimana Ibu? Kalau diperlukan saya datang ke Jakarta. Kalau diperlukan Ibu akan datang ke Jakarta? Iya Pak. Mereka senang sekali Bu. Hari ini juga Pak Bupati Pangandaran mengutus asisten dan saking senangnya. Baik. Baik, Ibu Juju, tentunya ini kabar baik untuk kita semua dan pastinya ini juga kabar yang... Sementara itu pemirsa, di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1.
Kalau pendapat saya kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Kalau tadi didengar statement dari Ibu Risma begitu, saya nggak mungkin meninggalkan Surabaya gitu karena sudah memiliki komitmen dengan warga Surabaya. Tapi kalau saya juga nggak mungkin nggak nurut sama ibu gitu ya. Kira-kira mana yang lebih kuat nih Mas Hanta? Iya, itu tergantung Ibu Risma tentunya. Tapi sejak awal memang kita sering mendengarkan statement Ibu Risma yang sangat sayang kepada Surabaya ya, karena sudah baru mendapatkan amanah dari warga Surabaya, itu menjadi kendala, tetapi juga seperti yang dikatakan ada pertimbangan politik kalau kemudian dalam masa PD Perjuangan ada hak prerogatif Ibu Ketua Umum kalau penugasan sifatnya kepada Ibu Risma, itu nanti akan bergantung pada perkembangan menurut saya seperti apa. Nah, cuma kalau kita lihat petanya, kalau Ibu Risma maju, ini memang ada faktor yang agak menarik ya. Kalau dalam kontestasi pilkada langsung semacam ini, pemilu secara langsung itu faktor kekuatan figur itu menjadi faktor yang sangat menentukan, sangat dominan. Bagaimana kekuatan magnet elektoralnya, bagaimana kekuatan personal brandingnya. Nah, kalau Ibu Risma yang muncul, menurut saya lebih menarik dinamikanya ketika berhadapan dengan Pak Gubernur Petahana Pak Basuki Cahayapurnama dibandingkan nama-nama yang lain, tanpa saya mengurangi rasa hormat peluang kandidat lain ya. Gitu. Kenapa Bang Hanta lebih menarik kalau di head to head dengan Ahok? Menariknya karena Ibu Risma ini dari kekuatan magnet elektoral personalnya itu agak sebangun, ada agak mirip. Pertama misalnya kita lihat keduanya adalah kepala daerah yang dalam persepsi publik dengan segala kekurangannya dianggap kepala daerah yang berprestasi. Berarti bisa membandingkan dua figur yang menarik. Beda ceritanya kalau yang hadir adalah lawannya bukan kepala daerah misalnya gitu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, mungkin berbeda dengan daerah lain, di DKI Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang berani, yang memiliki terobosan seperti halnya mengapa salah satunya faktor elektabilitas Pak Ahok sekarang cukup stabil, masih relatif tinggi, faktor itu. Tetapi itu juga dimiliki oleh Ibu Risma. Kita tahu Pak Ahok yang tegas, Ibu Risma juga dalam persepsi publik menurut saya juga tegas, berani, terobosan-terobosan juga banyak. Hampir mirip juga kedua-duanya. Di sana ada bagaimana proses penertiban doli, di sini ada Kalijodo. Kira-kira gitu, banyak hal yang bisa dibandingkan. Baik. Yang ketiga, ya, silakan. Ya. Silakan Mas. Gimana? Yang ketiga dari segi negatif ratingnya, isu-isu negatif yang ada pada figur Risma hari ini menurut saya relatif minim ya dibandingkan dengan figur-figur yang lainnya. Nah sehingga ditambah lagi kalau kita baca tren-tren hasil survei dari rekan-rekan kita lembaga survei misalnya, tingkat kesukaan, likability dari seorang Risma itu relatif tinggi. Tidak jauh beda, sedikit di atas Pak Basuki malah. Nah ini potensi, sehingga ada semacam wow faktornya, faktor kejutannya ada sedikit dimiliki ketika Ibu Risma yang maju dibandingkan yang lainnya. Meskipun rentang margin elektabilitasnya relatif masih jauh ya menurut saya dengan Pak Ahok sebagai petahana. Tetapi ada waktu, artinya bisa dikatakan ini berpotensi menjadi lawan berat bagi Pak Ahok yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur DKI ketimbang nama-nama lainnya. Meskipun potensi itu ada di Pak Yusril ya dibanding nama-nama lainnya. Tapi Ibu Risma memiliki potensi lebih seksi tanda petik ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Tapi kalau saya menyitir Andini yang disampaikan oleh Pak Ahok ini positif. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Kalau pilihan-pilihannya adalah orang-orang baik, orang-orang yang terbaik. Tinggal selera masyarakat seperti apa. Kalau menu prasmanan yang berkualitas semua itu kan positif menurut saya.
Oke, kalau kita ngomong selera masyarakat Jakarta, begitu yang sudah 2 tahun saat ini ya, kalau dipimpin oleh Ahok, kemudian juga mendengar, kalau lebih hanya mendengar prestasi-prestasi dari Ibu Risma di Surabaya, melihat karakter dari warga Jakarta sendiri yang didominasi oleh kelas menengah ya saat ini untuk votersnya begitu, apakah mereka cenderung akan melihat petahana atau justru melihat sesuatu yang baru, terutama ini perempuan begitu, dan didukung oleh parpol? Ya, itu yang menarik. Masing-masing figur punya kelebihan yang hampir mirip, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Ibu Risma pasti akan dipertanyakan soal baru beberapa bulan menjadi wali kota Surabaya, lalu menjadi maju misalnya menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari DKI, seperti yang dikatakan, pemilih kelas menengah ke atasnya, kemudian mesin politik terkait dengan media, sosial medianya itu kan gulirannya luar biasa, tertinggi tentu sebagai ibu kota di seluruh Indonesia, tentu Jakarta tertinggi. Sehingga faktor-faktor itu akan menentukan pemilih-pemilih rasional yang mungkin jumlahnya tidak mayoritas, tetapi dia bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan yang lebih banyak itu, kemudian bisa menggiring opini, menggiring penilaian dan persepsi dan sebagainya. Nah, di titik itu sebenarnya ada positif. Mari kita membedah, kalau misalnya betul-betul ini terjadi ya, PD Perjuangan betul-betul mengusung Ibu Risma. Tinggal kita membandingkan, membuka data-data Surabaya seperti apa di era Bu Risma, bagaimana kemudian DKI kemajuan-kemajuannya dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama, tinggal dibandingkan. Kemudian itu menarik, demokrasi kita lebih maju kalau kemudian yang dinilai adalah kinerjanya, yang dinilai adalah bagaimana dia sudah melakukan apa. Sama-sama, satu meskipun di Surabaya, yang satu di DKI. Ketimbang hal-hal di luar substansial, misalnya soal kinerja, soal keberhasilan dia memimpin dan sebagainya. Nah, pemilih, kalau dalam studi perilaku pemilih itu kan ada 3 karakter, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, dan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional, konteks Jakarta berbeda dengan daerah lain, ini sangat menentukan. Pemilih rasionalnya mungkin tidak mayoritas, tapi mempengaruhi pemilih psikologis yang sangat terpengaruh pada informasi. Sementara pemilih sosiologis, ada pemilih yang biasanya irasionalitasnya lebih tinggi ketimbang pemilih rasional. Nah, ini menariknya dari Jakarta, kita akan melihat wajah demokrasi pemilu Indonesia, Pilpres itu berada di DKI sebenarnya ketika semua terlibat, kelas menengah, masyarakat terdidik, intelektual berada di sini semua. Nah, Mas Hanta, kalau faktor gender, kemudian faktor ras dan agama begitu yang juga mau tidak mau memang menjadi faktor gitu ya untuk bagi pemilih. Itu masih nggak sih berperan penting untuk di Jakarta sendiri ini? Mungkin ada, kita tidak mungkin mengatakan tidak ada, pasti ada, tapi sebesar apa? Cuma tetap kalau saya ingin mengajak kita semua berpikir demokrasi kita ingin berkualitas, ingin maju, tentu mengajak untuk membedah rekam jejak, melihat keberhasilannya. Tetapi konteks Indonesia misalnya, pemilih sosiologis lah yang lebih banyak. Di Jakarta masih ada juga, seperti yang dikatakan tadi, soal gender. Kalau terjadi kan ini gubernur pertama, nantinya yang perempuan misalnya, calon gubernur yang berlaga nanti, kalau terpilih misalnya. Pak Basuki Cahayapurnama juga kalau jadi gubernur, meskipun dulu pernah, dari segi minoritas juga ini ujian demokrasi kita. Demokrasi itu yang penting basisnya meritokrasi. Kalau dia berprestasi, dia mampu, dia punya integritas yang baik, dia punya kapabilitas yang baik, memadai, leadership skill yang memadai, itu yang harus kita dorong pada masyarakat. Tetapi betul seperti yang dikatakan, realitas masyarakat kita ada yang memilih karena basis kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Hanta Yuda, Sama-sama. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.